Suasana di Kota Palu mendadak mencekam setelah seorang sopir travel berinisial AR, 38 tahun, dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. AR diketahui terakhir kali berangkat pada malam hari untuk mengantar penumpang dengan rute Palu menuju wilayah luar kota. Menurut keterangan keluarga, AR sempat menghubungi istrinya sekitar pukul 20.15 WITA dan mengatakan bahwa ia telah menjemput 2 penumpang tambahan di titik yang tidak biasa dari biasanya. Setelah itu, ponsel korban tidak lagi aktif dan komunikasi terputus total. Keluarga mulai merasa curiga ketika hingga keesokan paginya, AR tidak kembali ke rumah dan tidak dapat dihubungi. Rekan sesama sopir travel menyebutkan bahwa korban dikenal disiplin dan selalu memberi kabar setiap kali menyelesaikan perjalanan. Laporan orang hilang pun resmi diajukan ke pihak kepolisian pada hari berikutnya. Aparat langsung melakukan penelusuran berdasarkan data GPS kendaraan dan riwayat panggilan terakhir. 2 hari setelah laporan diterima, kendaraan travel yang dikemudikan AR ditemukan terparkir di area sepi di pinggiran Kota Palu. Mobil dalam kondisi terkunci tanpa tanda kerusakan mencolok di bagian luar. Namun sejumlah warga yang pertama kali melihat kendaraan tersebut menyebut posisinya mencurigakan karena ditinggalkan begitu saja di lokasi yang jarang dilalui. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan tidak ada barang berharga yang hilang dari dalam kabin. Dompet korban tidak ditemukan, namun beberapa dokumen kendaraan masih berada di tempatnya. Situasi berubah ketika petugas membuka bagian bagasi mobil. Di dalamnya ditemukan sejumlah barang yang terbungkus rapi dengan kain dan plastik tebal, memunculkan dugaan kuat adanya tindak kejahatan yang telah direncanakan. Tim Inavis melakukan identifikasi forensik secara menyeluruh, sementara lokasi langsung disterilkan dari kerumunan warga. Kapolres setempat dalam keterangannya menyampaikan bahwa pihaknya telah memeriksa sedikitnya 7 saksi, termasuk keluarga korban, rekan kerja, dan warga sekitar lokasi penemuan mobil. Data CCTV dari beberapa titik jalur keberangkatan juga sedang dianalisis untuk melacak pergerakan terakhir kendaraan sebelum ditemukan. Polisi mengonfirmasi adanya indikasi kekerasan, namun belum merinci secara detail temuan tersebut demi kepentingan penyelidikan. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan supir travel dan masyarakat pengguna jasa transportasi antar kota. Sejumlah supir mengaku meningkatkan kewaspadaan dan mulai membatasi pengambilan penumpang di luar titik resmi. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk memperketat pendataan penumpang dan sistem keamanan perjalanan. Sementara itu, keluarga korban masih menunggu kepastian nasib AR dengan pendampingan aparat kepolisian. Hingga saat ini, tim penyidik terus mendalami motif dan memburu pihak-pihak yang terakhir kali berinteraksi dengan korban, termasuk 2 penumpang misterius yang disebut menjadi kunci utama dalam pengungkapan kasus ini. Perkembangan penyelidikan memasuki tahap yang semakin intens ketika tim gabungan dari kepolisian dan unit forensik melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kendaraan korban. Garis polisi masih terpasang rapat di lokasi penemuan mobil, sementara petugas berseragam dan berpakaian sipil terlihat keluar masuk membawa sejumlah barang bukti. Pemeriksaan sidik jari dilakukan pada seluruh bagian kendaraan, termasuk setir, gagang pintu, dashboard, hingga bagian bagasi yang sebelumnya memicu dugaan kuat adanya tindak kekerasan. Polisi juga menyita rekaman GPS internal kendaraan yang diduga dapat mengungkap titik-titik berhenti selama perjalanan terakhir. Dari hasil penelusuran sementara, kendaraan diketahui sempat keluar dari jalur utama sekitar 1 jam setelah keberangkatan. Data menunjukkan mobil berhenti di satu titik selama hampir 45 menit sebelum akhirnya bergerak kembali ke arah berbeda dari rute seharusnya. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa terjadi sesuatu di tengah perjalanan. Aparat juga menemukan bahwa ponsel korban terakhir terdeteksi aktif di area yang tidak jauh dari lokasi mobil ditemukan sebelum sinyalnya benar-benar hilang. Sejumlah saksi yang tinggal di sekitar lokasi penemuan mulai dimintai keterangan lebih mendalam. Salah satu warga mengaku sempat melihat kendaraan serupa terparkir sejak dini hari, namun tidak melihat ada orang keluar masuk mobil. Warga lainnya menyebut sempat mendengar suara kendaraan berhenti mendadak pada malam sebelumnya, meski tidak menaruh curiga karena mengira hanya kendaraan yang sedang beristirahat. Keterangan-keterangan ini kini dicocokkan dengan waktu yang terekam dalam sistem GPS. Di sisi lain, identitas 2 penumpang tambahan yang disebut korban sebelum hilang menjadi fokus utama penyidik.
Rekan sesama sopir travel mengungkapkan bahwa korban menerima permintaan penjemputan melalui komunikasi langsung, bukan melalui agen resmi atau aplikasi. Hal ini menyulitkan pelacakan identitas karena tidak ada data administrasi yang tercatat. Polisi kini menelusuri kemungkinan adanya nomor telepon atau percakapan yang sempat terhapus dari perangkat korban dengan bantuan tim digital forensik. Ketegangan semakin terasa ketika hasil pemeriksaan forensik awal terhadap temuan di bagasi mulai menunjukkan indikasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana berat. Petugas belum membuka secara rinci isi barang bukti kepada publik, namun memastikan bahwa temuan tersebut berkaitan langsung dengan keberadaan korban. Ambulans forensik terlihat meninggalkan lokasi dengan pengawalan ketat, memicu spekulasi di tengah masyarakat yang telah berkerumun sejak pagi hari. Reaksi masyarakat pun semakin meluas. Di media sosial, kabar hilangnya sopir travel ini menjadi perbincangan hangat. Banyak warganet menyuarakan keprihatinan sekaligus kekhawatiran terhadap keamanan transportasi malam hari. Keluarga korban sendiri tampak terpukul dan memilih menunggu perkembangan resmi dari kepolisian. Beberapa kerabat terlihat mendatangi lokasi penemuan mobil, namun tidak diperkenankan mendekat ke garis pembatas demi kepentingan penyelidikan. Sementara itu, aparat terus bergerak cepat. Beberapa titik yang diduga menjadi lokasi pemberhentian kendaraan pada malam kejadian kini turut diperiksa. Polisi menyisir area semak belukar, memeriksa kemungkinan adanya barang bukti tambahan yang terbuang atau sengaja disembunyikan. Lampu sorot dan garis pembatas kembali dipasang di sejumlah lokasi berbeda, memperlihatkan bahwa penyelidikan telah meluas dan memasuki fase yang lebih serius. Di tengah upaya pengungkapan fakta, satu persatu potongan kronologi mulai tersusun, namun masih menyisakan celah yang belum terjawab. Setiap temuan baru justru membuka kemungkinan lain yang lebih kompleks, membuat kasus ini semakin menyita perhatian publik dan menambah rasa penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi pada perjalanan terakhir sang sopir travel. Penyelidikan memasuki babak yang semakin menegangkan ketika tim penyidik mulai memetakan ulang seluruh perjalanan terakhir korban secara detail menit demi menit. Garis waktu disusun berdasarkan rekaman GPS, pantauan CCTV di sejumlah persimpangan, serta keterangan saksi yang mengaku melihat kendaraan serupa melintas pada malam kejadian. Dari hasil analisis sementara, mobil korban terdeteksi sempat berhenti di sebuah ruas jalan yang minim penerangan selama durasi yang cukup lama. Titik tersebut kini menjadi fokus utama karena diduga sebagai lokasi awal terjadinya insiden. Tim Inavis kembali diterjunkan untuk melakukan penyisiran lanjutan di sekitar area tersebut. Petugas menyisir sisi jalan, parit, hingga area semak yang berada beberapa meter dari aspal. Sejumlah barang kecil ditemukan dan langsung diamankan untuk diuji di laboratorium forensik. Polisi belum merinci jenis barang tersebut, namun memastikan seluruh temuan akan diuji untuk mengetahui apakah memiliki keterkaitan langsung dengan korban atau peristiwa yang sedang diselidiki. Sementara itu, hasil pemeriksaan digital terhadap ponsel korban mulai mengungkap petunjuk baru. Meski perangkat sempat tidak aktif, tim forensik berhasil mengekstraksi sebagian riwayat komunikasi yang sebelumnya terhapus. Ditemukan adanya percakapan singkat dengan nomor tak dikenal beberapa jam sebelum keberangkatan. Nomor tersebut kini sedang dilacak, dan polisi tengah berkoordinasi dengan operator seluler untuk mengidentifikasi pemiliknya. Keterangan keluarga juga memperkaya rangkaian kronologi. Istri korban menyebut bahwa beberapa hari sebelum kejadian, AR sempat menerima panggilan dari seseorang yang menanyakan jadwal perjalanan malam. Korban tidak menunjukkan gelagat mencurigakan, namun keluarga mengingat adanya perubahan kecil dalam pola kerjanya, termasuk menerima penumpang tanpa melalui jalur agen resmi. Informasi ini kini menjadi bagian penting dalam pendalaman motif dan kemungkinan adanya perencanaan sebelumnya. Di sisi lain, pemeriksaan terhadap kendaraan mengungkap adanya bekas gesekan pada bagian dalam pintu belakang, serta noda yang sedang diuji di laboratorium. Aparat belum menyampaikan hasil uji tersebut kepada publik, namun menyatakan bahwa seluruh indikasi mengarah pada dugaan adanya peristiwa kekerasan di dalam kendaraan. Kondisi kursi dan karpet mobil turut diamankan sebagai barang bukti tambahan. Ketegangan semakin terasa ketika aparat mulai melakukan pemeriksaan terhadap beberapa individu yang diduga memiliki keterkaitan dengan nomor misterius tersebut. Beberapa orang terlihat mendatangi kantor kepolisian untuk dimintai klarifikasi. Polisi menegaskan bahwa proses ini masih dalam tahap pendalaman dan belum ada penetapan tersangka. Namun, intensitas pemeriksaan yang meningkat menunjukkan bahwa penyidik telah mengerucutkan fokus pada lingkaran tertentu. Reaksi masyarakat di sekitar lokasi kejadian juga semakin kuat. Warga yang tinggal di jalur yang dilalui kendaraan korban mulai membentuk kelompok komunikasi untuk saling berbagi informasi. Sebagian sopir travel memilih menghentikan operasional malam sementara waktu sebagai bentuk kehati-hatian. Pemerintah daerah melalui aparat setempat menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan spekulasi yang belum terverifikasi. Di tengah derasnya perhatian publik, aparat terus bekerja secara tertutup untuk menyusun potongan demi potongan fakta yang terserak.
Setiap hasil laboratorium, setiap rekaman kamera, dan setiap kesaksian yang masuk kini menjadi bagian dari gambaran besar yang perlahan mulai terbentuk. Namun hingga saat ini, rangkaian peristiwa pada malam hilangnya sopir travel tersebut masih menyisakan ruang gelap yang belum sepenuhnya terungkap. Sementara tekanan publik agar kasus ini segera terpecahkan terus meningkat dari hari ke hari. Memasuki hari kelima penyelidikan, aparat kepolisian mulai menunjukkan pergerakan yang lebih terarah. Sejumlah personel terlihat mendatangi beberapa lokasi berbeda yang sebelumnya terpetakan dari data GPS kendaraan korban. Salah satu titik yang menjadi perhatian berada di kawasan yang relatif sepi dan jauh dari permukiman padat. Area tersebut langsung dipasangi garis pembatas tambahan, sementara petugas melakukan penggalian terbatas di beberapa bagian tanah yang dinilai mencurigakan berdasarkan hasil pemindaian awal. Tim forensik bekerja dengan metode sistematis, memeriksa setiap lapisan tanah dan benda yang ditemukan. Proses ini berlangsung berjam-jam di bawah pengawasan ketat. Warga sekitar hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, sementara aparat menjaga agar tidak ada yang mendekat. Beberapa kantong barang bukti kembali dibawa ke laboratorium untuk analisis lanjutan. Polisi belum memberikan rincian, namun memastikan bahwa temuan terbaru memiliki keterkaitan signifikan dengan rangkaian peristiwa hilangnya korban. Di waktu yang sama, penyidik juga memeriksa aliran transaksi keuangan korban. Rekening bank dan dompet digital milik AR ditelusuri untuk mengetahui apakah ada aktivitas mencurigakan sebelum atau setelah waktu kejadian. Hasil awal menunjukkan adanya satu transaksi tunai dalam jumlah cukup besar beberapa jam sebelum keberangkatan. Polisi kini mendalami apakah dana tersebut berkaitan dengan operasional biasa atau memiliki hubungan dengan pertemuan yang terjadi malam itu. Tekanan publik semakin meningkat ketika isu mengenai isi bagasi kendaraan mulai beredar luas di media sosial. Meski aparat belum mengkonfirmasi secara resmi, berbagai spekulasi bermunculan dan memicu keresahan. Kepolisian pun menggelar konferensi pers singkat untuk menegaskan bahwa proses identifikasi masih berlangsung dan masyarakat diminta menunggu hasil resmi. Dalam keterangannya, Kapolres menyebut bahwa penyidik telah mengantongi identitas beberapa orang yang diduga berada di sekitar korban pada jam-jam terakhir sebelum hilang. Sementara itu, pemeriksaan terhadap saksi kunci berlangsung hingga larut malam. Beberapa di antaranya disebut memiliki komunikasi tidak langsung dengan korban melalui perantara. Polisi juga menelusuri kemungkinan adanya kendaraan lain yang mengikuti atau berpapasan dengan mobil korban berdasarkan rekaman CCTV tambahan yang baru diperoleh. Analisis frame demi frame dilakukan untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat. Ketegangan semakin terasa ketika aparat terlihat meningkatkan pengamanan di sekitar kantor kepolisian. Informasi internal menyebutkan bahwa hasil uji laboratorium awal telah memberikan gambaran lebih jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam kendaraan tersebut. Namun demi kepentingan penyidikan, detailnya masih dirahasiakan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa arah penyelidikan kini semakin mengerucut pada dugaan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Di sisi keluarga, suasana duka dan harap bercampur menjadi satu. Mereka terus memantau setiap perkembangan dengan didampingi aparat. Pihak keluarga juga menyerahkan sejumlah informasi tambahan yang sebelumnya dianggap tidak penting, termasuk daftar kontak lama dan kebiasaan perjalanan korban. Semua data tersebut kini menjadi bagian dari puzzle besar yang sedang dirangkai. Di tengah rangkaian pengungkapan yang semakin kompleks, aparat menyatakan bahwa mereka telah menemukan benang merah yang menghubungkan titik pemberhentian kendaraan, komunikasi terakhir korban, serta pergerakan pihak-pihak tertentu pada malam kejadian. Proses pendalaman masih berlangsung secara intensif, sementara publik menanti kepastian dari rangkaian peristiwa yang sejak awal menyelimuti Kota Palu dalam suasana tegang dan penuh perhatian. Memasuki pekan kedua penyelidikan, aparat kepolisian akhirnya mulai memperlihatkan arah yang semakin jelas dalam pengungkapan kasus ini. Setelah serangkaian pemeriksaan intensif dan analisis forensik yang mendalam, penyidik mengamankan beberapa orang yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan perjalanan terakhir korban. Penangkapan dilakukan secara terpisah di lokasi berbeda untuk menghindari potensi koordinasi antar pihak yang diperiksa. Meski belum diumumkan secara rinci identitasnya, aparat memastikan bahwa mereka adalah individu yang sempat berada dalam radius pergerakan kendaraan korban pada malam kejadian. Pengembangan kasus ini bermula dari kecocokan data antara rekaman CCTV, pelacakan nomor telepon misterius, serta hasil uji forensik dari dalam kendaraan. Dari analisis digital, nomor yang menghubungi korban ternyata terdaftar menggunakan identitas yang diduga palsu.
Namun, dari pelacakan sinyal menara seluler, aparat berhasil mempersempit lokasi pengguna nomor tersebut pada jam-jam krusial. Data itu kemudian dikombinasikan dengan rekaman kamera pengawas di salah satu titik penjemputan yang memperlihatkan dua sosok masuk ke dalam kendaraan korban. Penyidik juga menemukan adanya komunikasi internal antar terduga pelaku sebelum dan sesudah waktu hilangnya korban. Percakapan tersebut diduga menggunakan aplikasi pesan instan dengan fitur penghapusan otomatis. Meski sebagian data telah terhapus, tim digital forensik berhasil memulihkan fragmen percakapan yang mengindikasikan adanya pertemuan terencana. Potongan informasi ini menjadi kunci yang memperkuat dugaan bahwa kejadian tersebut bukan insiden spontan, melainkan memiliki unsur perencanaan. Sementara itu, hasil uji laboratorium terhadap barang bukti dari bagasi kendaraan menunjukkan kecocokan dengan sampel biologis milik korban. Fakta ini semakin mempertegas bahwa peristiwa kekerasan terjadi di dalam atau sekitar kendaraan tersebut. Aparat menyebut adanya indikasi upaya untuk menghilangkan jejak, namun sejumlah detail kecil yang terlewat justru menjadi titik terang dalam penyelidikan. Di lokasi yang sebelumnya disisir, petugas juga menemukan benda yang diduga milik korban dalam kondisi tersembunyi. Penemuan ini memperluas area penyelidikan dan memperkuat konstruksi kronologi yang telah disusun. Setiap potongan bukti kini saling terhubung, membentuk gambaran runtutan peristiwa yang semakin utuh. Penyidik menyatakan bahwa waktu kejadian diperkirakan berlangsung dalam rentang yang sangat sempit, hanya beberapa jam setelah korban menjemput penumpang terakhirnya. Reaksi masyarakat terhadap perkembangan ini semakin kuat. Warga yang sebelumnya diliputi ketidakpastian kini mengikuti setiap pembaruan dengan perhatian penuh. Pemerintah daerah menyatakan dukungan terhadap proses hukum yang berjalan dan memastikan bahwa keamanan jalur transportasi akan menjadi evaluasi serius ke depan. Sementara itu, komunitas sopir travel mengadakan pertemuan internal untuk membahas langkah preventif, termasuk pembatasan penjemputan di luar titik resmi serta kewajiban pencatatan identitas penumpang. Di balik seluruh perkembangan tersebut, aparat masih menahan diri untuk tidak mengungkap seluruh detail yang telah mereka kantongi. Beberapa pemeriksaan lanjutan terus dilakukan guna memastikan konstruksi perkara benar-benar solid sebelum diumumkan secara resmi. Tekanan waktu dan sorotan publik semakin tinggi, namun penyidik menegaskan bahwa setiap langkah dilakukan berdasarkan bukti yang terverifikasi. Dengan semakin terkuaknya rangkaian peristiwa malam itu, suasana kota Palu yang sempat dipenuhi tanda tanya, kini perlahan bergeser menjadi fase penantian hasil akhir proses hukum. Setiap detail yang muncul membawa kasus ini semakin dekat pada titik terang. Sementara aparat memastikan bahwa seluruh fakta akan disampaikan setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap. Beberapa hari setelah serangkaian penangkapan dilakukan, kepolisian akhirnya menggelar konferensi pers resmi untuk memaparkan perkembangan signifikan dalam kasus hilangnya sopir travel tersebut. Dalam keterangan yang disampaikan di hadapan awak media, aparat mengonfirmasikan bahwa peristiwa yang menimpa korban merupakan tindak pidana yang telah direncanakan. Polisi menyebut ada lebih dari satu orang yang terlibat, dengan peran berbeda-beda dalam setiap tahapan kejadian, mulai dari komunikasi awal hingga upaya menghilangkan jejak. Berdasarkan hasil penyidikan, dua terduga pelaku diketahui memesan jasa travel secara langsung kepada korban menggunakan identitas samaran. Mereka meminta penjemputan di lokasi yang minim pengawasan dan jauh dari titik resmi. Setelah kendaraan bergerak meninggalkan pusat kota, situasi di dalam mobil diduga mulai berubah. Dari rekonstruksi sementara, aksi kekerasan terjadi saat kendaraan berada di jalur alternatif yang sepi. Aparat menyebut korban sempat melakukan perlawanan, namun jumlah pelaku yang lebih dari satu membuat situasi tidak seimbang. Setelah kejadian di dalam kendaraan, para pelaku diduga memindahkan korban ke bagian belakang mobil dan berupaya membersihkan bagian kabin. Inilah yang kemudian menjelaskan adanya bekas-bekas tertentu yang ditemukan tim forensik. Kendaraan sempat diarahkan ke beberapa titik berbeda untuk menghindari pelacakan, sebelum akhirnya ditinggalkan di lokasi tempat mobil ditemukan warga. Data GPS dan rekaman CCTV memperlihatkan pola pergerakan yang tidak konsisten, menguatkan dugaan adanya upaya pengaburan rute. Polisi juga mengungkap motif awal yang diduga menjadi pemicu tindakan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, terdapat indikasi bahwa pelaku berniat menguasai kendaraan dan barang milik korban. Namun dalam perkembangannya, situasi di lapangan disebut tidak berjalan sesuai rencana awal, sehingga memicu tindak kekerasan yang berujung fatal. Aparat menegaskan bahwa motif ini masih akan didalami lebih lanjut melalui proses hukum yang berjalan.
Dalam proses rekonstruksi yang dilakukan secara tertutup, penyidik memperagakan ulang adegan demi adegan berdasarkan keterangan para terduga pelaku dan kecocokan dengan barang bukti. Beberapa detail yang sebelumnya belum jelas kini mulai terjawab, termasuk waktu pasti kejadian serta lokasi spesifik terjadinya kekerasan. Hasil rekonstruksi memperlihatkan adanya koordinasi antar pelaku, termasuk komunikasi setelah kejadian untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu, keluarga korban telah menerima penjelasan resmi dari aparat mengenai hasil identifikasi forensik. Suasana haru menyelimuti proses tersebut dengan pendampingan dari pihak berwenang. Pemerintah daerah turut menyampaikan belasungkawa dan memastikan dukungan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Kasus ini pun menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk organisasi transportasi dan komunitas pekerja sektor informal. Di tengah sorotan publik, kepolisian memastikan berkas perkara akan segera dilimpahkan ke tahap berikutnya setelah seluruh unsur dinyatakan lengkap. Para terduga pelaku dijerat dengan pasal berlapis terkait tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Aparat menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga proses peradilan selesai. Dengan terungkapnya rangkaian peristiwa yang sebelumnya penuh teka-teki, Kota Palu perlahan mulai kembali ke aktivitas normal. Namun peristiwa ini meninggalkan catatan penting tentang kerentanan profesi sopir travel di jalur non-formal, serta pentingnya sistem keamanan dan pendataan yang lebih ketat dalam layanan transportasi. Proses hukum kini menjadi tahapan akhir yang akan menentukan pertanggungjawaban atas peristiwa yang sempat membuat suasana kota berada dalam ketegangan berkepanjangan. Dengan semakin terkuaknya rangkaian peristiwa malam itu, suasana Kota Palu yang sempat dipenuhi tanda tanya, kini perlahan bergeser menjadi fase penantian hasil akhir proses hukum. Setiap detail yang muncul membawa kasus ini semakin dekat pada titik terang. Sementara aparat memastikan bahwa seluruh fakta akan disampaikan setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap. Beberapa hari setelah serangkaian penangkapan dilakukan, kepolisian akhirnya menggelar konferensi pers resmi untuk memaparkan perkembangan signifikan dalam kasus hilangnya sopir travel tersebut. Dalam keterangan yang disampaikan di hadapan awak media, aparat mengonfirmasikan bahwa peristiwa yang menimpa korban merupakan tindak pidana yang telah direncanakan. Polisi menyebut ada lebih dari satu orang yang terlibat, dengan peran berbeda-beda dalam setiap tahapan kejadian, mulai dari komunikasi awal hingga upaya menghilangkan jejak. Berdasarkan hasil penyidikan, dua terduga pelaku diketahui memesan jasa travel secara langsung kepada korban menggunakan identitas samaran. Mereka meminta penjemputan di lokasi yang minim pengawasan dan jauh dari titik resmi. Setelah kendaraan bergerak meninggalkan pusat kota, situasi di dalam mobil diduga mulai berubah. Dari rekonstruksi sementara, aksi kekerasan terjadi saat kendaraan berada di jalur alternatif yang sepi. Aparat menyebut korban sempat melakukan perlawanan, namun jumlah pelaku yang lebih dari satu membuat situasi tidak seimbang. Setelah kejadian di dalam kendaraan, para pelaku diduga memindahkan korban ke bagian belakang mobil dan berupaya membersihkan bagian kabin. Inilah yang kemudian menjelaskan adanya bekas-bekas tertentu yang ditemukan tim forensik. Kendaraan sempat diarahkan ke beberapa titik berbeda untuk menghindari pelacakan, sebelum akhirnya ditinggalkan di lokasi tempat mobil ditemukan warga. Data GPS dan rekaman CCTV memperlihatkan pola pergerakan yang tidak konsisten, menguatkan dugaan adanya upaya pengaburan rute. Polisi juga mengungkap motif awal yang diduga menjadi pemicu tindakan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, terdapat indikasi bahwa pelaku berniat menguasai kendaraan dan barang milik korban. Namun dalam perkembangannya, situasi di lapangan disebut tidak berjalan sesuai rencana awal, sehingga memicu tindak kekerasan yang berujung fatal. Aparat menegaskan bahwa motif ini masih akan didalami lebih lanjut melalui proses hukum yang berjalan. Proses hukum kasus ini berlanjut ke tahap pemberkasan dengan intensitas yang tidak kalah tinggi dibanding fase penyelidikan awal. Penyidik melengkapi berkas perkara dengan keterangan tambahan dari para saksi, hasil uji laboratorium lanjutan, serta rekonstruksi digital yang memetakan secara presisi pergerakan para pelaku sebelum dan sesudah kejadian. Setiap detail waktu, jarak tempuh, hingga durasi berhenti kendaraan disusun dalam satu rangkaian kronologis yang utuh untuk memastikan tidak ada celah dalam konstruksi hukum. Dalam perkembangan terbaru, aparat mengungkap bahwa para terduga pelaku sempat berupaya menjual beberapa barang milik korban dalam waktu singkat setelah kejadian. Transaksi tersebut dilakukan secara tertutup dan melibatkan pihak lain yang kini juga tengah diperiksa sebagai saksi. Polisi menegaskan bahwa siapapun yang terbukti membantu menyembunyikan atau memanfaatkan hasil kejahatan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh mata rantai peristiwa terurai dengan jelas. Hasil pemeriksaan psikologis terhadap para tersangka turut menjadi bagian dari berkas perkara. Penyidik mendalami kondisi mental dan motif personal yang mungkin melatar belakangi tindakan tersebut. Dari hasil sementara, tidak ditemukan indikasi gangguan kejiwaan berat, sehingga aparat menilai para pelaku dalam kondisi sadar dan memahami konsekuensi perbuatannya. Fakta ini memperkuat penerapan pasal berlapis yang ancaman hukumannya cukup berat. Di sisi lain, proses autopsi dan identifikasi forensik yang telah selesai memberikan kepastian mengenai penyebab kematian korban. Hasil resmi menyebut adanya tanda-tanda kekerasan yang konsisten dengan rekonstruksi kejadian di dalam kendaraan. Detail teknis dari hasil autopsi menjadi bagian penting dalam pembuktian di pengadilan, karena menunjukkan hubungan langsung antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Perhatian publik terhadap kasus ini masih tinggi. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyerukan evaluasi sistem keamanan transportasi informal, termasuk pentingnya registrasi penumpang, penggunaan aplikasi pelacakan resmi, serta perlindungan hukum yang lebih jelas bagi pekerja sektor transportasi. Pemerintah daerah menyatakan akan mengkaji regulasi tambahan untuk meningkatkan pengawasan terhadap operasional travel non-agen. Komunitas sopir travel di Palu pun mulai menerapkan kebijakan internal yang lebih ketat. Beberapa di antaranya mewajibkan dokumentasi identitas penumpang sebelum keberangkatan, serta pembagian lokasi perjalanan secara real-time kepada keluarga atau rekan sesama sopir. Langkah-langkah ini dilakukan sebagai respons langsung atas peristiwa yang mengguncang rasa aman para pekerja di lapangan. Sementara itu, para tersangka kini ditahan di rumah tahanan dengan pengamanan khusus. Penyidik memastikan bahwa seluruh hak hukum mereka tetap dipenuhi, termasuk pendampingan kuasa hukum dan akses terhadap proses peradilan yang adil. Berkas perkara yang telah dinyatakan hampir lengkap akan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk memasuki tahap penuntutan. Dengan seluruh rangkaian fakta yang telah terungkap, kasus hilangnya sopir travel yang sempat menyisakan misteri panjang kini memasuki fase penegakan hukum formal. Setiap bukti, keterangan, dan hasil forensik telah dirangkai menjadi satu kesatuan peristiwa yang sistematis, menandai berakhirnya fase pencarian dan dimulainya proses pertanggungjawaban di hadapan hukum. Tahap pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan akhirnya resmi dilakukan setelah penyidik menyatakan seluruh unsur pidana terpenuhi. Jaksa penuntut umum mulai memeriksa kelengkapan material dan formil berkas, memastikan setiap alat bukti telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Proses ini melibatkan penelaahan detail kronologi, hasil autopsi, analisis digital forensik, keterangan ahli, serta kesesuaian antara pengakuan tersangka dengan barang bukti yang ditemukan di lapangan. Dalam pemeriksaan lanjutan, jaksa meminta tambahan pendalaman terhadap satu aspek penting, yakni alur perencanaan sebelum keberangkatan korban. Penyidik kemudian melampirkan rekaman percakapan yang berhasil dipulihkan, serta analisis pola komunikasi antar tersangka beberapa hari sebelum kejadian. Dari dokumen tersebut, tergambar adanya koordinasi yang tersusun, termasuk pembagian peran dan penentuan lokasi penjemputan yang dinilai strategis untuk menghindari pengawasan. Rekonstruksi akhir yang dilakukan ulang dengan pengawasan jaksa memperlihatkan urutan peristiwa secara rinci. Setiap adegan diperagakan sesuai keterangan tersangka dan dicocokkan dengan waktu yang terekam dalam sistem GPS kendaraan. Aparat memastikan tidak ada perbedaan signifikan antara pengakuan dan bukti teknis. Ketepatan waktu, posisi kendaraan, serta jarak tempuh menjadi elemen penting dalam menguatkan dakwaan. Di tengah proses hukum yang berjalan, perhatian publik belum surut. Sidang perdana yang dijadwalkan akan digelar secara terbuka diperkirakan menyedot perhatian masyarakat. Aparat keamanan menyiapkan pengamanan ekstra di sekitar pengadilan untuk mengantisipasi kerumunan. Pewanak organ keamanan menyiapkan menghadiri persidangan dengan harapan proses hukum dapat berjalan transparan dan adil. Pemerintah daerah kembali menegaskan komitmennya memperbaiki tata kelola transportasi non-formal. Evaluasi menyeluruh dilakukan bersama Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan perwakilan komunitas sopir. Rencana pembentukan sistem pelaporan perjalanan berbasis data mulai dibahas, termasuk kerjasama dengan operator telekomunikasi untuk mempercepat pelacakan jika terjadi kondisi darurat di masa mendatang. Sementara itu, para tersangka menjalani masa penahanan sambil menunggu jadwal persidangan. Kuasa hukum masing-masing menyatakan akan mengajukan pembelaan sesuai hak pelaya. Proses hukum yang akan berlangsung diperkirakan menghadirkan saksi ahli digital forensik, ahli pidana, serta saksi-saksi fakta yang terlibat sejak awal penyelidikan. Dengan seluruh rangkaian proses yang telah dilalui, kasus yang bermula dari laporan orang hilang kini telah bertransformasi menjadi perkara pidana dengan konstruksi bukti yang lengkap. Tahapan berikutnya berada di tangan lembaga peradilan yang akan menguji seluruh fakta dan menentukan pertanggungjawaban hukum atas peristiwa yang sempat mengguncang rasa aman masyarakat tersebut. Sidang perdana akhirnya digelar di ruang utama pengadilan dengan pengamanan ketat dari aparat. Sejak pagi hari, sejumlah warga telah memadati area sekitar gedung untuk mengikuti perkembangan kasus yang selama berminggu-minggu menyita perhatian publik.
Majelis hakim membuka persidangan dengan membacakan identitas para terdakwa serta memastikan seluruh pihak, termasuk jaksa penuntut umum dan kuasa hukum, hadir sesuai ketentuan. Suasana ruang sidang berlangsung hening ketika dakwaan resmi dibacakan, memaparkan secara runtut kronologi, peran masing-masing terdakwa, serta pasal berlapis yang dikenakan. Dalam surat dakwaan, jaksa menjelaskan bahwa peristiwa tersebut berawal dari komunikasi terencana untuk memesan jasa travel dengan identitas yang disamarkan. Terdakwa disebut telah menyusun skenario penjemputan di lokasi tertentu, kemudian melakukan tindakan kekerasan di dalam kendaraan saat berada di jalur alternatif yang sepi. Jaksa juga menguraikan bukti-bukti utama yang menjadi dasar dakwaan, termasuk hasil autopsi, rekaman CCTV, analisis GPS kendaraan, serta fragmen percakapan digital yang berhasil dipulihkan oleh tim forensik. Kuasa hukum para terdakwa menyatakan akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas sejumlah poin dalam dakwaan. Mereka menyoroti aspek niat awal serta peran individu masing-masing terdakwa dengan alasan bahwa tidak semua pihak memiliki tingkat keterlibatan yang sama. Majelis hakim memberi kesempatan bagi tim pembela untuk menyampaikan keberatan secara tertulis pada sidang berikutnya, sembari menegaskan bahwa proses akan berjalan sesuai prinsip peradilan yang adil dan terbuka. Pada sidang lanjutan, sejumlah saksi fakta dihadirkan. Rekan sesama sopir travel memberikan keterangan mengenai kebiasaan kerja korban serta komunikasi terakhir sebelum keberangkatan. Saksi dari operator telekomunikasi memaparkan hasil pelacakan nomor yang digunakan untuk memesan jasa travel, termasuk lokasi sinyal yang terdeteksi pada malam kejadian. Sementara itu, ahli digital forensik menjelaskan proses pemulihan data yang sempat terhapus, serta bagaimana percakapan tersebut menjadi salah satu kunci pengungkapan perkara. Tahap pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan akhirnya resmi dilakukan setelah penyidik menyatakan seluruh unsur pidana terpenuhi. Jaksa penuntut umum mulai memeriksa kelengkapan material dan formil berkas, memastikan setiap alat bukti telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Proses ini melibatkan penelaahan detail kronologi, hasil autopsi, analisis digital forensik, keterangan ahli, serta kesesuaian antara pengakuan tersangka dengan barang bukti yang ditemukan di lapangan. Dalam pemeriksaan lanjutan, jaksa meminta tambahan pendalaman terhadap satu aspek penting, yakni alur perencanaan sebelum keberangkatan korban. Penyidik kemudian melampirkan rekaman percakapan yang berhasil dipulihkan, serta analisis pola komunikasi antar tersangka beberapa hari sebelum kejadian. Dari dokumen tersebut, tergambar adanya koordinasi yang tersusun, termasuk pembagian peran dan penentuan lokasi penjemputan yang dinilai strategis untuk menghindari pengawasan. Rekonstruksi akhir yang dilakukan ulang dengan pengawasan jaksa memperlihatkan urutan peristiwa secara rinci. Setiap adegan diperagakan sesuai keterangan tersangka dan dicocokkan dengan waktu yang terekam dalam sistem GPS kendaraan. Aparat memastikan tidak ada perbedaan signifikan antara pengakuan dan bukti teknis. Ketepatan waktu, posisi kendaraan, serta jarak tempuh menjadi elemen penting dalam menguatkan dakwaan. Di tengah proses hukum yang berjalan, perhatian publik belum surut. Sidang perdana yang dijadwalkan akan digelar secara terbuka diperkirakan menyedot perhatian masyarakat. Aparat keamanan menyiapkan pengamanan ekstra di sekitar pengadilan untuk mengantisipasi kerumunan. Bawahan organ keamanan siap menghadiri persidangan dengan harapan proses hukum dapat berjalan transparan dan adil. Pemerintah daerah kembali menegaskan komitmennya memperbaiki tata kelola transportasi non-formal. Evaluasi menyeluruh dilakukan bersama Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan perwakilan komunitas sopir. Rencana pembentukan sistem pelaporan perjalanan berbasis data mulai dibahas, termasuk kerjasama dengan operator telekomunikasi untuk mempercepat pelacakan jika terjadi kondisi darurat di masa mendatang. Sementara itu, para tersangka menjalani masa penahanan sambil menunggu jadwal persidangan. Kuasa hukum masing-masing menyatakan akan mengajukan pembelaan sesuai hak pelaya. Proses hukum yang akan berlangsung diperkirakan menghadirkan saksi ahli digital forensik, ahli pidana, serta saksi-saksi fakta yang terlibat sejak awal penyelidikan. Keterangan ahli forensik kedokteran juga menjadi momen penting dalam persidangan. Di hadapan majelis hakim, ahli memaparkan hasil autopsi yang menunjukkan adanya tanda kekerasan sesuai dengan rekonstruksi penyidik. Penjelasan teknis tersebut memperjelas hubungan sebab akibat antara tindakan yang dilakukan para terdakwa dan kondisi korban. Ruang sidang kembali sunyi saat uraian detail disampaikan secara ilmiah dan sistematis. Di luar ruang persidangan, perhatian masyarakat tetap tinggi. Aparat keamanan mengatur arus keluar masuk pengunjung untuk menjaga ketertiban. Pemerintah daerah memantau jalannya sidang dan menyatakan harapannya agar proses hukum berjalan transparan serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Komunitas sopir travel turut mengikuti perkembangan melalui perwakilan yang hadir di pengadilan. Proses persidangan diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa kali agenda, termasuk pemeriksaan terdakwa serta pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Setiap tahap menjadi bagian dari upaya menguji seluruh bukti dan keterangan yang telah dikumpulkan sejak awal penyelidikan. Dengan masuknya perkara ke tahap pembuktian di pengadilan, rangkaian panjang peristiwa yang bermula dari laporan hilangnya seorang sopir travel kini berada pada fase penentuan akhir di hadapan hukum.
Memasuki agenda pemeriksaan terdakwa, suasana ruang sidang kembali dipenuhi perhatian publik dan media. Satu persatu terdakwa diminta memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Dalam pernyataannya, terdakwa utama mengakui adanya rencana untuk mengambil alih kendaraan korban, namun membantah bahwa sejak awal berniat menghilangkan nyawa. Ia menyebut situasi di dalam kendaraan berkembang di luar kendali. Pernyataan tersebut langsung ditanggapi jaksa dengan merujuk pada bukti percakapan digital yang menunjukkan adanya pembahasan detail sebelum keberangkatan. Terdakwa lainnya memberikan keterangan yang sebagian berbeda, terutama terkait siapa yang pertama kali melakukan tindakan kekerasan. Perbedaan ini menjadi perhatian majelis hakim yang kemudian meminta jaksa membacakan kembali hasil rekonstruksi dan mencocokkannya dengan berita acara pemeriksaan. Dalam momen tersebut, jaksa menampilkan rangkuman pergerakan kendaraan berdasarkan data GPS, lengkap dengan durasi berhenti dan perubahan arah yang tidak sesuai rute awal. Data teknis itu menjadi pembanding terhadap pengakuan yang disampaikan di persidangan. Sidang kemudian menghadirkan saksi ahli pidana yang diminta menjelaskan unsur perencanaan dalam tindak kejahatan. Ali menerangkan bahwa adanya komunikasi terstruktur, penggunaan identitas samaran, serta pemilihan lokasi sepi dapat dikategorikan sebagai indikator perencanaan. Penjelasan tersebut memperkuat argumentasi jaksa bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur pidana yang didakwakan. Kuasa hukum berupaya menyeimbangkan dengan menghadirkan ahli yang menilai bahwa motif awal dan perkembangan situasi perlu dipisahkan secara hukum. Agenda berikutnya memasuki tahap pembacaan tuntutan. Jaksa penuntut umum menyampaikan uraian panjang mengenai dampak perbuatan terdakwa terhadap korban, keluarga, serta ketertiban umum. Dalam tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman berat sesuai pasal yang dikenakan, dengan pertimbangan adanya unsur perencanaan dan upaya menghilangkan jejak. Tuntutan tersebut dibacakan secara rinci, termasuk penyebutan barang bukti dan peran masing-masing terdakwa. Kuasa hukum kemudian menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Dalam pembelaannya, tim penasihat hukum menekankan aspek penyesalan terdakwa serta latar belakang sosial yang dinilai memengaruhi keputusan mereka. Mereka juga memohon agar majelis mempertimbangkan faktor usia dan tanggungan keluarga dalam menjatuhkan putusan. Pembelaan tersebut disampaikan dengan argumentasi hukum yang merujuk pada sejumlah putusan terdahulu sebagai perbandingan. Setelah seluruh agenda pembuktian, tuntutan, dan pembelaan selesai, majelis hakim menyatakan sidang memasuki tahap musyawarah untuk menentukan putusan. Waktu yang diberikan digunakan untuk menelaah seluruh dokumen, keterangan saksi, hasil forensik, serta argumentasi hukum dari kedua belah pihak. Masyarakat menantikan hari pembacaan putusan dengan perhatian yang tetap tinggi, sementara aparat keamanan kembali menyiapkan pengamanan tambahan. Dengan seluruh proses yang telah dilalui, perkara ini mencapai titik akhir dalam sistem peradilan. Rangkaian panjang yang bermula dari laporan orang hilang, penyelidikan intensif, hingga pembuktian di ruang sidang, kini berada dalam penilaian majelis hakim. Putusan yang akan dibacakan menjadi penentu akhir atas pertanggungjawaban hukum para terdakwa dalam kasus yang sempat mengguncang rasa aman masyarakat tersebut. Hari pembacaan putusan tiba dengan pengamanan yang lebih ketat dibanding sidang-sidang sebelumnya. Sejak pagi, aparat telah menutup sebagian akses menuju gedung pengadilan untuk mengatur arus masyarakat dan media yang ingin menyaksikan langsung jalannya persidangan. Di dalam ruang sidang, suasana terasa lebih hening dari biasanya. Para terdakwa duduk berdampingan dengan didampingi kuasa hukum, sementara keluarga korban hadir di barisan kursi pengunjung dengan pengawalan petugas. Majelis hakim memasuki ruang sidang dan langsung membuka agenda pembacaan putusan. Dalam amar pertimbangannya, hakim memaparkan secara rinci rangkaian fakta yang terungkap selama persidangan. Setiap alat bukti diuraikan kembali, mulai dari rekaman CCTV, data GPS kendaraan, hasil autopsi, hingga keterangan saksi dan ahli. Hakim menekankan bahwa kesesuaian antara bukti teknis dan keterangan para terdakwa menjadi dasar penting dalam menilai terpenuhinya unsur pidana yang didakwakan. Majelis juga mempertimbangkan adanya komunikasi terencana sebelum kejadian, penggunaan identitas palsu, serta upaya untuk menghilangkan jejak setelah peristiwa terjadi. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut bahwa tindakan tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak yang selaras dengan konstruksi dakwaan jaksa penuntut umum. Namun demikian, majelis juga mencatat hal-hal yang meringankan, termasuk sikap kooperatif selama persidangan dan pengakuan sebagian perbuatan oleh para terdakwa. Setelah membacakan seluruh pertimbangan hukum, majelis hakim menyampaikan amar putusan.
Para terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai tingkat keterlibatan masing-masing. Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan maksimal jaksa, namun tetap dalam kategori hukuman berat sebagaimana diatur dalam pasal berlapis yang dikenakan. Hakim menegaskan bahwa putusan ini diambil berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti sah dan persesuaian fakta di persidangan. Ruang sidang sempat diliputi suasana emosional setelah amar putusan dibacakan. Keluarga korban terlihat saling berpelukan, sementara para terdakwa berkonsultasi singkat dengan kuasa hukumnya terkait kemungkinan langkah hukum lanjutan. Majelis hakim memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk menyatakan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding. Jaksa menyatakan masih akan mempertimbangkan langkah selanjutnya, sedangkan tim pembela menyampaikan akan berdiskusi dengan kliennya sebelum menentukan sikap resmi. Di luar ruang sidang, aparat keamanan tetap berjaga untuk memastikan situasi tetap kondusif. Pemerintah daerah menyampaikan pernyataan singkat bahwa proses hukum telah berjalan sesuai mekanisme dan mengapresiasi kerja aparat penegak hukum yang mengawal perkara ini dari tahap awal hingga putusan. Komunitas sopir travel pun mengikuti perkembangan akhir ini sebagai penanda bahwa kasus yang sempat menimbulkan ketakutan luas telah mencapai kepastian hukum. Dengan dibacakannya putusan tersebut, rangkaian panjang proses hukum resmi memasuki babak akhir di tingkat pengadilan pertama. Kasus yang bermula dari laporan hilangnya seorang sopir travel berkembang menjadi penyelidikan intensif hingga akhirnya diuji dalam persidangan terbuka, kini telah memperoleh kepastian melalui amar putusan majelis hakim. Beberapa hari setelah putusan dibacakan, dinamika hukum kasus ini belum sepenuhnya berakhir. Pihak kuasa hukum salah satu terdakwa secara resmi mengajukan upaya banding ke pengadilan tinggi dengan alasan masih terdapat pertimbangan yang dinilai perlu diuji kembali. Permohonan tersebut diajukan dalam tenggat waktu yang ditentukan undang-undang sehingga proses hukum berlanjut ke tingkat berikutnya. Jaksa penuntut umum menyatakan menghormati langkah tersebut dan menyiapkan kontra memori banding untuk mempertahankan konstruksi perkara yang telah diputus di tingkat pertama. Di sisi lain, keluarga korban menyampaikan bahwa mereka menerima putusan pengadilan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum meskipun prosesnya masih berlanjut. Pendampingan psikologis dan dukungan sosial terus diberikan oleh pemerintah daerah dan komunitas setempat. Peristiwa ini tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi masyarakat luas mengenai risiko keamanan dalam aktivitas transportasi non-formal. Hari pembacaan putusan tiba dengan pengamanan yang lebih ketat dibanding sidang-sidang sebelumnya. Sejak pagi, aparat telah menutup sebagian akses menuju gedung pengadilan untuk mengatur arus masyarakat dan media yang ingin menyaksikan langsung jalannya persidangan. Di dalam ruang sidang, suasana terasa lebih hening dari biasanya. Para terdakwa duduk berdampingan dengan didampingi kuasa hukum, sementara keluarga korban hadir di barisan kursi pengunjung dengan pengawalan petugas. Majelis hakim memasuki ruang sidang dan langsung membuka agenda pembacaan putusan. Dalam amar pertimbangannya, hakim memaparkan secara rinci rangkaian fakta yang terungkap selama persidangan. Setiap alat bukti diuraikan kembali, mulai dari rekaman CCTV, data GPS kendaraan, hasil autopsi, hingga keterangan saksi dan ahli. Hakim menekankan bahwa kesesuaian antara bukti teknis dan keterangan para terdakwa menjadi dasar penting dalam menilai terpenuhinya unsur pidana yang didakwakan. Majelis juga mempertimbangkan adanya komunikasi terencana sebelum kejadian, penggunaan identitas palsu, serta upaya untuk menghilangkan jejak setelah peristiwa terjadi. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut bahwa tindakan tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak yang selaras dengan konstruksi dakwaan jaksa penuntut umum. Namun demikian, majelis juga mencatat hal-hal yang meringankan, termasuk sikap kooperatif selama persidangan dan pengakuan sebagian perbuatan oleh para terdakwa. Setelah membacakan seluruh pertimbangan hukum, majelis hakim menyampaikan amar putusan. Para terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai tingkat keterlibatan masing-masing. Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan maksimal jaksa, namun tetap dalam kategori hukuman berat sebagaimana diatur dalam pasal berlapis yang dikenakan. Hakim menegaskan bahwa putusan ini diambil berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti sah dan persesuaian fakta di persidangan. Pemerintah daerah kemudian mengumumkan sejumlah langkah konkret sebagai tindak lanjut. Dinas Perhubungan mulai menyusun regulasi teknis terkait kewajiban pencatatan identitas penumpang pada layanan travel, termasuk sistem pelaporan rute sebelum keberangkatan. Selain itu, dirancang pula kerjasama dengan kepolisian untuk memperkuat respons cepat apabila terjadi laporan darurat. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan potensi kejadian serupa di masa mendatang.
Komunitas sopir travel di Palu juga membentuk forum komunikasi resmi yang bertujuan memperkuat solidaritas dan pertukaran informasi antar anggota. Mereka menyepakati standar operasional baru, seperti kewajiban berbagi lokasi perjalanan secara real-time kepada keluarga atau rekan sesama sopir, serta larangan menerima penumpang tanpa identitas jelas. Kebijakan internal ini lahir dari refleksi panjang atas peristiwa yang telah mengguncang profesi mereka. Sementara itu, di tingkat pengadilan tinggi, berkas perkara mulai ditelaah ulang oleh majelis hakim yang berbeda. Seluruh dokumen, termasuk rekaman sidang, alat bukti, serta pertimbangan hukum sebelumnya, menjadi bahan evaluasi. Proses ini berlangsung tertutup sesuai prosedur, dengan jadwal pembacaan putusan banding yang akan ditentukan kemudian. Aparat keamanan tetap memantau perkembangan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Kasus ini pada akhirnya meninggalkan jejak panjang dalam ingatan masyarakat Kota Palu. Dari laporan orang hilang yang sederhana, berkembang menjadi pengungkapan tindak pidana serius hingga memasuki proses peradilan berlapis. Setiap tahapan menghadirkan pembelajaran mengenai pentingnya koordinasi aparat, ketelitian forensik, serta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi awal. Dengan proses banding yang sedang berjalan, rangkaian hukum belum sepenuhnya tertutup. Namun fondasi pembuktian yang telah dibangun sejak awal penyelidikan menjadi dasar kuat dalam setiap tahap lanjutan. Peristiwa ini kini tercatat sebagai salah satu kasus yang mendorong evaluasi sistem keamanan transportasi lokal, sekaligus mengingatkan pentingnya kewaspadaan dalam setiap aktivitas perjalanan. Beberapa bulan berselang, proses banding memasuki tahap akhir dengan pembacaan putusan di tingkat pengadilan tinggi. Majelis Hakim Banding dalam amar putusannya menyatakan menguatkan sebagian besar pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama. Dalam uraian yang dibacakan, hakim menegaskan bahwa unsur perencanaan, tindakan kekerasan, serta upaya menghilangkan jejak telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan rangkaian alat bukti yang diajukan. Meski terdapat penyesuaian redaksional dalam pertimbangan hukum, substansi putusan tetap mempertahankan vonis pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya. Kuasa hukum terdakwa kembali menyatakan sikap untuk mempelajari putusan tersebut sebelum menentukan langkah lanjutan. Secara hukum, masih terbuka ruang pengajuan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung. Namun, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa dengan dikuatkannya putusan banding, konstruksi perkara telah dinilai konsisten oleh dua tingkat peradilan. Proses ini semakin mempertegas legitimasi pembuktian yang dibangun sejak tahap penyidikan. Di tengah perkembangan hukum tersebut, dampak sosial dari kasus ini mulai terlihat lebih nyata. Pemerintah daerah secara resmi menerbitkan surat edaran yang mewajibkan setiap operator travel mencatat identitas penumpang dan melaporkan jadwal keberangkatan kepada pihak terkait. Sistem koordinasi antara komunitas sopir dan aparat kepolisian juga dibentuk secara permanen, termasuk jalur komunikasi darurat yang dapat diakses selama 24 jam. Langkah-langkah ini disebut sebagai bagian dari reformasi pengawasan transportasi lokal. Komunitas sopir travel kini menjalankan standar operasional baru yang lebih disiplin. Setiap perjalanan malam hari diwajibkan menggunakan titik penjemputan resmi dan tercatat. Selain itu, sebagian sopir mulai memanfaatkan perangkat pelacakan tambahan yang terhubung dengan keluarga. Perubahan ini muncul sebagai respons langsung atas peristiwa yang telah memberikan pelajaran pahit bagi profesi mereka. Di sisi keluarga korban, proses hukum yang panjang telah memberi kepastian formal, meski tidak sepenuhnya menghapus duka yang dirasakan. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah membantu mereka melewati fase sulit tersebut. Beberapa inisiatif sosial bahkan muncul untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja transportasi, termasuk wacana pembentukan asuransi kolektif bagi sopir travel. Kasus ini pada akhirnya menjadi rujukan dalam diskusi keamanan transportasi di wilayah tersebut. Aparat kepolisian menyatakan bahwa metode investigasi digital dan forensik yang digunakan akan terus dikembangkan untuk mempercepat pengungkapan perkara di masa mendatang. Evaluasi internal juga dilakukan untuk meningkatkan respons awal terhadap laporan orang hilang. Dengan rangkaian hukum yang hampir mencapai ujungnya dan reformasi kebijakan yang mulai berjalan, peristiwa yang sempat menciptakan suasana mencekam di Kota Palu kini bertransformasi menjadi momentum perubahan. Dari sebuah perjalanan malam yang berujung tragedi, lahir kesadaran kolektif akan pentingnya sistem keamanan, koordinasi, dan kewaspadaan dalam setiap aktivitas transportasi. Memasuki tahun berikutnya, dampak jangka panjang dari kasus ini mulai terlihat secara lebih menyeluruh di berbagai lini. Evaluasi kebijakan yang sebelumnya digagas pemerintah daerah kini memasuki tahap implementasi penuh. Dinas Perhubungan bersama aparat kepolisian meluncurkan sistem pendataan perjalanan berbasis digital yang dapat diakses operator travel resmi. Melalui sistem tersebut, setiap keberangkatan wajib tercatat dengan detail rute, identitas penumpang, serta estimasi waktu tiba. Data ini terhubung langsung dengan pusat pemantauan yang memungkinkan respons cepat apabila terjadi anomali dalam perjalanan.
Selain itu, dilakukan pelatihan rutin bagi para sopir travel mengenai prosedur keselamatan dan manajemen resiko. Materi pelatihan mencakup teknik identifikasi potensi bahaya, komunikasi darurat, hingga penggunaan perangkat pelacakan tambahan. Aparat kepolisian turut memberikan simulasi penanganan situasi mencurigakan di lapangan. Langkah preventif ini menjadi bagian dari transformasi sistem keamanan transportasi lokal yang sebelumnya belum terstruktur secara formal. Beberapa bulan berselang, proses banding memasuki tahap akhir dengan pembacaan putusan di tingkat pengadilan tinggi. Majelis Hakim Banding dalam amar putusannya menyatakan menguatkan sebagian besar pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama. Dalam uraian yang dibacakan, hakim menegaskan bahwa unsur perencanaan, tindakan kekerasan, serta upaya menghilangkan jejak telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan rangkaian alat bukti yang diajukan. Meski terdapat penyesuaian redaksional dalam pertimbangan hukum, substansi putusan tetap mempertahankan vonis pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya. Kuasa hukum terdakwa kembali menyatakan sikap untuk mempelajari putusan tersebut sebelum menentukan langkah lanjutan. Secara hukum, masih terbuka ruang pengajuan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung. Namun, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa dengan dikuatkannya putusan banding, konstruksi perkara telah dinilai konsisten oleh dua tingkat peradilan. Proses ini semakin mempertegas legitimasi pembuktian yang dibangun sejak tahap penyidikan. Di tengah perkembangan hukum tersebut, dampak sosial dari kasus ini mulai terlihat lebih nyata. Pemerintah daerah secara resmi menerbitkan surat edaran yang mewajibkan setiap operator travel mencatat identitas penumpang dan melaporkan jadwal keberangkatan kepada pihak terkait. Sistem koordinasi antara komunitas sopir dan aparat kepolisian juga dibentuk secara permanen, termasuk jalur komunikasi darurat yang dapat diakses selama 24 jam. Langkah-langkah ini disebut sebagai bagian dari reformasi pengawasan transportasi lokal. Komunitas sopir travel kini menjalankan standar operasional baru yang lebih disiplin. Setiap perjalanan malam hari diwajibkan menggunakan titik penjemputan resmi dan tercatat. Selain itu, sebagian sopir mulai memanfaatkan perangkat pelacakan tambahan yang terhubung dengan keluarga. Perubahan ini muncul sebagai respons langsung atas peristiwa yang telah memberikan pelajaran pahit bagi profesi mereka. Kasus tersebut juga mendorong pembahasan di tingkat legislatif daerah mengenai perlindungan hukum bagi pekerja sektor transportasi non-formal. Beberapa anggota dewan mengusulkan regulasi yang mengatur standar operasional minimum serta kewajiban verifikasi identitas penumpang. Diskusi ini berlangsung dalam beberapa rapat dengar pendapat yang melibatkan komunitas sopir, perwakilan keluarga korban, serta unsur penegak hukum. Hasilnya berupa rekomendasi kebijakan yang menitikberatkan pada pencegahan dan transparansi. Di sisi lain, aparat kepolisian memanfaatkan pengalaman investigasi ini sebagai bahan pembelajaran internal. Unit digital forensik diperkuat dengan tambahan peralatan dan pelatihan personel. Penggunaan analisis data GPS dan rekaman CCTV yang terintegrasi kini menjadi prosedur standar dalam penanganan kasus serupa. Pendekatan berbasis teknologi ini dinilai efektif dalam mempercepat penyusunan kronologi dan mengurangi potensi kesalahan interpretasi di lapangan. Masyarakat Kota Palu pun perlahan kembali menjalani aktivitas normal dengan rasa aman yang mulai pulih. Namun peristiwa tersebut tetap menjadi pengingat kolektif akan pentingnya kewaspadaan dalam setiap perjalanan. Komunitas sopir travel secara berkala mengadakan forum diskusi untuk berbagi pengalaman dan memperbarui prosedur keamanan. Solidaritas antar anggota semakin kuat, didorong oleh kesadaran bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Di tengah berbagai perubahan itu, proses hukum di tingkat akhir telah memberikan kepastian tetap setelah tidak ada lagi upaya hukum lanjutan yang diajukan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar penegakan keadilan dalam perkara ini. Dengan demikian, rangkaian panjang sejak laporan orang hilang hingga reformasi kebijakan transportasi kini tercatat sebagai satu siklus lengkap dalam sistem penegakan hukum dan tata kelola publik. Peristiwa yang sempat menciptakan ketegangan mendalam tersebut akhirnya bertransformasi menjadi titik balik bagi sistem keamanan transportasi di daerah itu. Dari tragedi yang mengguncang, lahir perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, serta kesadaran baru di tengah masyarakat mengenai pentingnya prosedur keselamatan dalam setiap aktivitas perjalanan. Seiring berjalannya waktu, kasus ini tidak hanya dikenang sebagai peristiwa kriminal yang berhasil diungkap, tetapi juga sebagai studi penting dalam penanganan kejahatan berbasis mobilitas. Aparat penegak hukum di tingkat provinsi mulai menjadikan metode investigasi yang digunakan dalam perkara ini sebagai referensi dalam pelatihan internal. Pendekatan terpadu antara analisis digital, forensik laboratorium, serta pemetaan kronologi berbasis data dinilai efektif dalam mempercepat proses pengungkapan dan memperkuat konstruksi hukum di persidangan. Kepolisian daerah kemudian menyusun modul pembelajaran khusus yang membahas tahapan penanganan laporan orang hilang yang berpotensi mengarah pada tindak pidana berat. Modul tersebut menekankan pentingnya respons cepat dalam 24 jam pertama, koordinasi lintas unit, serta optimalisasi teknologi pelacakan.
Evaluasi menyeluruh juga dilakukan terhadap prosedur penerimaan laporan masyarakat agar setiap informasi awal dapat ditindaklanjuti secara sistematis dan terdokumentasi. Di sektor transportasi, perubahan yang telah diterapkan mulai menunjukkan dampak nyata. Data dari Dinas Perhubungan mencatat peningkatan kepatuhan operator travel dalam melaporkan jadwal perjalanan dan identitas penumpang. Sistem pemantauan rute yang terintegrasi memungkinkan deteksi dini apabila kendaraan berhenti di lokasi yang tidak sesuai dengan jalur resmi. Beberapa operator bahkan mengembangkan aplikasi internal untuk memudahkan pelaporan dan komunikasi darurat antar anggota. Masyarakat pun semakin terbiasa dengan prosedur baru tersebut. Penumpang kini diminta menunjukkan identitas sebelum keberangkatan dan memahami bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari standar keamanan. Edukasi publik melalui media lokal dan forum komunitas terus dilakukan agar kesadaran kolektif tetap terjaga. Pemerintah daerah menilai bahwa partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan sistem yang telah dibangun. Bagi keluarga korban, waktu membawa proses adaptasi terhadap kenyataan yang terjadi. Dukungan sosial yang diberikan sejak awal perlahan bertransformasi menjadi penguatan jangka panjang melalui program bantuan dan pendampingan. Beberapa komunitas lokal bahkan menginisiasi kegiatan sosial atas nama korban, sebagai bentuk penghormatan dan pengingat akan pentingnya keselamatan dalam bekerja. Kasus ini juga menarik perhatian akademisi dan pengamat kebijakan publik. Sejumlah diskusi dan seminar membahas aspek hukum, sosial, serta tata kelola yang muncul dari peristiwa tersebut. Analisis yang berkembang menyoroti bagaimana satu kejadian dapat memicu reformasi struktural ketika ditangani secara transparan dan sistematis. Pembelajaran tersebut menjadi rujukan bagi daerah lain yang memiliki karakteristik transportasi serupa. Dengan seluruh rangkaian perubahan yang telah berjalan, peristiwa yang dahulu memunculkan ketegangan dan rasa takut kini beralih menjadi pijakan untuk penguatan sistem. Dari proses penyelidikan yang detail hingga reformasi kebijakan yang menyeluruh, kasus ini meninggalkan jejak panjang dalam dinamika hukum dan tata kelola transportasi. Kota Palu melanjutkan aktivitasnya dengan sistem yang lebih terstruktur, sementara pengalaman pahit tersebut tetap menjadi pengingat kolektif akan pentingnya kewaspadaan, koordinasi, dan penegakan hukum yang tegas. Memasuki fase refleksi akhir dari rangkaian panjang peristiwa ini, berbagai pihak mulai menilai kasus tersebut sebagai momentum perubahan yang lahir dari tragedi. Aparat penegak hukum menegaskan bahwa koordinasi cepat sejak laporan orang hilang diterima menjadi faktor krusial dalam mengurai benang kusut kejadian. Setiap tahapan, mulai dari pelacakan digital, pemeriksaan forensik, hingga pembuktian di pengadilan, berjalan dalam satu alur sistematis yang saling melengkapi. Proses panjang ini menunjukkan bagaimana kerja investigatif yang terukur dapat menghadirkan kepastian hukum di tengah tekanan publik yang tinggi. Di sisi kebijakan publik, reformasi sistem keamanan transportasi kini telah menjadi bagian permanen dalam tata kelola daerah. Standar operasional baru yang diterapkan pada layanan travel bukan hanya respon sesaat, melainkan komitmen jangka panjang untuk melindungi sopir dan penumpang. Pengawasan berbasis data, kewajiban identifikasi penumpang, serta jalur komunikasi darurat kini menjadi prosedur yang dijalankan secara konsisten. Pemerintah daerah menyatakan evaluasi akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem tetap efektif dan adaptif terhadap perkembangan situasi. Bagi masyarakat, peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dalam setiap aktivitas perjalanan. Solidaritas komunitas sopir travel yang semakin kuat menunjukkan bahwa rasa aman dapat dibangun melalui kolaborasi dan kedisiplinan bersama. Dari tragedi yang sempat menyelimuti Kota Palu dengan ketegangan, lahir kesadaran kolektif tentang pentingnya prosedur keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan. Kini, setelah seluruh proses hukum mencapai kepastian dan perubahan kebijakan mulai berjalan, kasus hilangnya sopir travel yang sempat menjadi misteri panjang telah menorehkan pelajaran besar. Penegakan hukum berjalan hingga tuntas, reformasi sistem diterapkan, dan masyarakat bergerak menuju tata kelola yang lebih aman. Kasus hilangnya sopir travel di Palu yang sempat menggemparkan publik akhirnya terungkap melalui proses penyelidikan mendalam dan persidangan yang panjang. Fakta-fakta forensik, analisis digital, serta koordinasi aparat menjadi kunci dalam menghadirkan kepastian hukum. Peristiwa ini juga mendorong lahirnya reformasi sistem keamanan transportasi demi mencegah kejadian serupa di masa depan. Terus ikuti perkembangan informasi terkini hanya di kanal ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru. Sampai jumpa di berita terbaru lainnya.